Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Dunia digemparkan dengan virus corona. Seharusnya kita sebagai orang yang beriman, begitu mendengar kata corona, maka yang harus kita ingat adalah kekuasaan Allah. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Kenapa? Karena corona itu adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan. Iya, Allah yang menciptakan itu. Itu makhluk Allah juga gitu loh. Tapi kebanyakan orang ketika membahas corona yang diingat itu adalah soal-soal yang lain itu. Jarang orang yang menyentuh tentang kekuasaan Allah. Ya. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tahu diri bahwasanya kita ini lemah. Allah membuat virus corona yang sangat kecil, lebih kecil dari nyamuk, lebih kecil dari semut. Bahkan dilihat gak bisa kalau gak dengan alat. Tapi kok mampu menggemparkan dunia? Itu tandanya manusia lemah. Yang kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita diingatkan supaya kita tidak bangga diri, tidak merasa kuat, tidak merasa pinter. Gitu. Ini adalah peringatan buat kita, teman-teman. Nah, saya akan menyajikan kisah ada beberapa orang yang sombong gara-gara dikasih oleh Allah kehebatan, ya, kekuasaan, kecerdasan, kekayaan, maka dia lupa diri. Nah, jangan sampai begitu ya teman-teman ya. Ini saya kasih kisah. Pertama adalah Raja Namrud. Raja Namrud itu begitu. Dikasih kekuasaan Allah ratusan tahun. Dia lupa diri. Datanglah seorang penyeru kebaikan. Datanglah utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendakwakan kepada Namrud supaya agar beriman kepada Allah, agar menyembah Allah. Malah dia berkata, adakah Tuhan selain aku? Adakah yang lebih berkuasa di dunia ini selain aku? Dia sombong. Dia sombong. Coba apa yang dilakukan oleh Allah? Allah gak repot-repot. Allah hanya mengirimkan seekor nyamuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Nyamuk itu masuk ke batang hidung, masuk ke otak, dan di otak nyamuk itu menggigit otaknya Namrud. Coba, apa yang terjadi? Namrud tidak kuasa menahan rasa sakit. Dia kemudian mengambil martil, dipukulkan ke kepalanya. Kepalanya dibentur-benturkan itu. Apa yang terjadi? Orang-orang waktu itu, rakyatnya menganggap dia gila. Itu ada manusia kok begitu. Kepalanya saja dipukuli sama Pak Martil itu. Dibentur-benturkan. Itu maksudnya apa itu? Nggak tahu. Ternyata itu ada nyamuk yang menggigit otaknya. Dan akhirnya karena saking tidak kuat menahan rasa sakitnya, sambil kepalanya pecah. Ya, yang nggak pecah sih, nggak tahu sih. Pokoknya kena martil ya, bagaimana ya? Berdarah-darah. Ya dia mati. Coba bayangkan itu. Yang mengaku Tuhan, yang mengaku paling berkuasa di muka bumi, hanya kalah dengan seekor nyamuk. Padahal nyamuk itu kan bagi kita gampang kita bunuh. Satu tepukan aja mati nyamuk itu. Itu loh kalau manusia sombong itu. Allah akan menjawabnya dengan caranya sendiri. Masya Allah. Maka jangan sombong teman-teman. Saya juga mudah-mudahan jangan sampai ada sombong sedikit pun, jangan sampai. Ya, semua ini dari Allah. Kekayaan dari Allah, kecerdasan dari Allah, kesehatan dari Allah, kekuasaan dari Allah. Terus apa yang kita sombongkan begitu? Kemudian yang kedua, ya, ganti generasi. Apakah hilang kesombongan di muka bumi? Ternyata tidak. Malah ada yang lebih sombong lagi. Siapa dia? Fir'aun.
Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Begitu. Ya, karena memang gak ada orang yang berani dengan Fir'aun waktu itu. Semua rakyatnya tunduk. Gak ada yang berani mendongakkan kepalanya di hadapan Fir'aun. Akhirnya dia muncul kesombongannya. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Bagaimana cara Allah membalasnya? Allah tidak mengirimkan petir, tidak menimpahkan gunung, tidak. Allah hanya mematikan Fir'aun dengan media air. Air yang setiap hari kita minum, air yang bermanfaat untuk kehidupan ini, air yang sangat lembut, ternyata mampu membunuh Fir'aun. Ini loh manusia itu, sehebat-hebatnya manusia, jangan sombong. Akan ada masanya, akan hancur kalau sombong itu. Nah, ini menggambarkan bahwasanya ketika itu ada Musa zaman dahulu, ketika Musa kecil yang terancam dalam pembunuhan Fir'aun, kan bayi-bayi laki-laki itu dibunuh semua sama Fir'aun itu. Nah, itu Nabi Musa itu ketika kecil, ketika bayi itu dihanyutkan ke sungai. Coba bayangkan, bayi yang gak bisa berenang di atas air, di atas sungai, selamat. Atas izin siapa? Allah. Sementara Fir'aun memiliki kekuasaan, memiliki bala tentara yang lengkap, begitu masuk air, mati. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pertolongan Allah, bahkan diadab sama Allah. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, kalau kita memiliki kekayaan, kalau kita memiliki kecerdasan, kalau kita memiliki kekuasaan, maka jangan pernah ada sedikit pun kesombongan. Kenapa? Karena sombong itu adalah warisan dari orang-orang yang seperti itu. Bahkan pertama yang sombong siapa? Iblis. Masa kita ikut sama mereka? Ya. Masa kita mewarisi mereka? Ya enggak lah. Ya, itu saja teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita bahwasanya semua ini adalah pemberian dari Allah. Semakin kita sukses, maka semakin taat kepada Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.